Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmantoro Rajendra, NIM 199201156, kelas PL1202, Teknik Komunikasi dan Presentasi, kelas 04. Saya akan memaparkan hasil observasi dan analisis tentang permukiman bantaran Kali Ciliwung pada Kelurahan Kampung Melayu. Lokasi observasi berada pada bantaran Kali Ciliwung, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Dahulu, Kampung Melayu digunakan sebagai tempat bermukim orang Melayu, yang sekarang digunakan sebagai permukiman padat penduduk dengan 114 RT dan 8 RW, serta transit angkutan kota. Luas wilayah Kelurahan Kampung Melayu adalah 47,83 hektar, serta jumlah penduduk sekitar 30.800. Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Bukit Duri, Kebon Manggis, Bali Master, dan Bidara Cina. Terjadi ketimpangan antara kondisi ideal yang tertulis pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang garis sempadan sungai dan danau. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan seharusnya paling sedikit 10 meter dari tepi palung sungai untuk sungai dengan kedalaman kurang dari atau sama dengan 3 meter. Sementara pada kondisi existing, sempadan kurang dari 10 meter dan ada juga yang tidak memiliki sempadan. Selanjutnya, sempadan sungai seharusnya dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau dan penyangga banjir. Namun pada keadaan aslinya adalah tidak ada RTH sehingga saat musim hujan terjadi banjir. Selanjutnya, dibangun jalan inspeksi sesuai dengan kebutuhan guna memelihara sungai. Dan pada kondisi existing yang ada, belum terbangun jalan inspeksi. Dan selanjutnya adalah normalisasi sungai. Namun pada kondisi existing hanya terdapat 3 dari 8 RW yang telah melakukan normalisasi sungai. Berdasarkan kondisi ideal dan existing, dapat ditarik 4 permasalahan. Yang pertama adalah pembangunan permukiman tidak sesuai dengan garis sempadan yang seharusnya, sehingga rumah langsung berbatasan dengan sungai dan dapat menyebabkan sungai kotor. Selanjutnya adalah yang kedua, minimnya ruang terbuka hijau pada area sempadan Kali Ciliwung, sehingga tidak ada ruang terbuka yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas seperti olahraga. Yang ketiga adalah permukiman tidak tertata sehingga merusak keindahan tepi Kali Ciliwung, karena banyak rumah semi permanen yang dibangun dari kayu dan triplek. Dan yang keempat adalah permukiman bersifat ilegal. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, dan serta tidak sesuai dengan peta zonasi Kecamatan Jatinegara untuk RDTR tahun 2030. Mengacu pada ilustrasi lebar sempadan sungai tidak bertanggul dari Permen PUPR nomor 28 tahun 2015, tepian Kali Ciliwung memiliki potensi untuk dibangun ruang terbuka hijau yang akan digunakan sebagai resapan air serta ruang terbuka hijau untuk penghuni kompleks perumahan melakukan aktivitas. Sebagai pemecahan masalah dari analisis permasalahan yang ada, dapat dicoba 3 solusi. Yang pertama adalah penertiban bangunan ilegal yang sesuai dengan pasal 115 ayat 4 Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2012, dan sebagai gantinya merelokasi masyarakat yang tinggal di bangunan ilegal itu ke rumah susun. Selanjutnya adalah pembebasan lahan di permukiman ilegal untuk membangun sempadan yang digunakan untuk riverwalk dan ruang terbuka hijau. Dan yang ketiga adalah dengan naturalisasi sungai, bukan normalisasi sungai, karena naturalisasi sungai lebih bersifat alami dan ramah lingkungan dengan penataan vegetasi tumbuhan yang pernah hidup di daerah tersebut, serta membuat area penyangga dan area konservasi. Sekian pemaparan tentang hasil observasi dan analisis permukiman bantaran Kali Ciliwung pada Kelurahan Kampung Melayu. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah, dan atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.